dulu ibu ikut pengajian katanya. Ikut pengajian ada kok mantri bisa dampingi jamaah umroh. Gitu. Kemudian ada syukuran seperti itu. Dan itu terjadi di tahun 2012 ketika saya di Bali. Pendamping karena ada salah seorang yang itu harus pakai kursi roda. Harus pakai kursi roda di dinas sosial, dinas kesehatan waktu itu nggak ada yang muslim. Kan kalau di sana jarang ya. Surat datang, terus akhirnya saya direkomendasikan, tapi beliau ada almarhum Kepala Sentra Paramita Mataram, Pak Sutiono, yang sekarang di Bali, tapi almarhum udah meninggal dunia. Rekomendasi, San, kamu kan muslim, kamu coba tak rekomendasikan untuk pendamping. Pendamping apa Pak? Saya bilang gitu. Udah, pendamping ini aja, mantri atau perawat, dia bilangnya mantri. Juga tahu kalau kata mantri, untuk dampingi jamaah di sini kurang orang katanya. Ngomong saya. Terus akhirnya bapak saya telepon, kan di Jawa kan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya sambil nangis. Pak, saya ditawari untuk ini Pak ke Mekah tapi gratis katanya. Gratis. Beneran, Bapak ikut ya? Pak, maaf Pak. Kuotanya. Ini lucu banget. Kuotanya cuma satu. Suatu saat nanti ya Pak, terjadi 2012 saya berangkat, kemudian waktu itu dampingi di tahun berapa ya? 2016, berarti 2012 4 tahun kemudian Bapak berangkat karena waktu itu ada ya ini kayak tips ya, tips dampingi udah diberangkatkan gratis, kemudian tipsnya itu kalau waktu itu tahun 2016 itu 45 juta. Ya 45 juta. Itu semacam honor gitu semacam honor. Terus saya diam-diam daftar. Waktu itu daftar di travel umroh Jakarta. Saya datang sendiri karena saya takut kalau abal-abal kan kadang kalau WA atau apa segala macam. Pak, saya kasih tiket, saya pulang cuti, pulang ke Bali, dari Bali ke Jawa. Saya kasih tiket, ayo kita ke makam ibu. Terus akhirnya saya ajak ke makam gitu. Ini tiket oposan, nggak ngerti kan gitu. Pak, 10 hari lagi aku cuti, tak ajak buat paspor kayak gitu. Paspor berarti ke luar negeri ya San, katanya bapak saya. Iya, seandainya 45 juta ini 45 juta ini bisa untuk mengumrahkan atau menghajikan ibu sekalian, tapi karena ibu udah tidak ada ya kita niatkan ya Pak, 45 juta kita bagi berdua berangkat. Akhirnya kita 45 juta itu dapat kortingan lagi, jadi hanya 30 juta sudah berdua. Jadi satu orang 15, sisanya akhirnya bisa untuk biaya hidup, untuk beli oleh-oleh, untuk beli makan dan segala macam, untuk biaya lain-lain. Alhamdulillah berangkat 2016, dan itu lagi-lagi karena berkahnya jadi mantri. Itu cerita tentang mantri itu ya. Oke, baik. Ini luar biasa banget, dan cerita tentang berangkat haji ataupun umroh ini gratis ini kan banyak ya, apalagi ada tukang bubur naik haji. Ya, ini kalau di film kan bagus ini. Tapi ada produser ya. Dan dulu waktu di Bandung saya ketemu dengan orang juga, naik haji gratis karena dia habis nolong orang, habis itu hanya ngantar karena ban mobilnya bocor, dan dia pernah bercita-cita ingin umroh, tapi ternyata ditipu travel. Ketika ditipu travel, akhirnya diikhlaskan, ternyata ketemu orang minta diantarkan sampai kantornya, yang ternyata dia itu adalah direktur, ataupun direktur ataupun semacamnya, pokoknya owner dari travel perusahaan, dan perusahaan itu ada bawahannya, anak perusahaannya adalah Trevor, dan dia bercerita sepanjang jalan dan akhirnya diumrohkan tukang ojek ini seperti itu. Dan banyak sekali cerita-cerita hal seperti ini, dan ini saya ketemu lagi hal seperti ini. Nah, ini luar biasa terkait dengan pengalaman yang tadi ada lele, habis itu terkait berhubungan ternyata itu unfinished business-nya bukan karena lele, tapi karena ada problem ataupun unfinished business terkait dengan orang tua, dan dikaitkan dengan lele dengan pengalaman-pengalaman itu. Nanti akan saya tayangkan sedikit di video ini, nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Oke, nanti akan kita tunjukkan
dan seperti apa tadi ekspresinya sampai meronta-ronta saat di terapi itu nanti kita lihat. Dan ada pertanyaan terakhir. Ini yaitu adalah bukan terakhir, lebih tepatnya ada 3 pertanyaan terakhir. Kesulitan terbesar apa sih sebenarnya ketika Pak Mantri ini menangani ODGJ? Kan kita tahu nih, kalau bahkan sampai sekarang, walaupun pengetahuan ini sudah luas, bisa diakses di internet, termasuk di YouTube, tapi masih ketika kita bertemu dengan ODGJ di jalanan, ada yang takut, ada yang menghindar, bahkan takut sampai nggak mau lewat di depannya. Nah, masalah apa sih? Kira-kira kesulitan terbesar apa yang sering terjadi? Mungkin di amuk sering deh. Ya, tidak cuma di amuk, mungkin mau dipukul dan segala macam. Oh iya, pernah pasti, ya? Sejak di RSJ Magelang pun, itu biasanya kalau untuk kasus bunuh diri dia mau menggantung dengan pakai kayak kolor. Oke. Sehingga kalau baju kadang nggak dikolori karena takut biasanya untuk gantung. Oke. Kemudian spray nggak dipasang. Sebentar. Supaya sama-sama tahu, maksudnya itu adalah tidak menggunakan celana panjang. Yang ada kolornya, karena kolor itu bisa ditarik. Betul. Tarik untuk diikatkan. Sehingga menggunakan celana pendek biasa tanpa kolor. Tanpa karet maksudnya. Tanpa karet. Oke, baik. Terus untuk safety juga di RSJ Magelang, di RSJ gitu ya. Bednya loss untuk orang-orang yang sedang observasi, yang masih gaduh gelisah. Betul. Gitu. Tidak dikasih spray. Yang baru masuk ya? Ya, spray itu bisa untuk fasilitas untuk bunuh diri, suicide atau bunuh diri. Nah, pas saya jaga, pasti itu terjadinya di antara jam 1 sampai jam 3 malam. Kayak ngeleno dari orang-orang yang sedang istirahat. Nah, kasus-kasus kayak gitu yang ngeleno itu menghindar ya? Menghindari. Mumpung nggak ada yang melihat. Jadi kesempatan gitu ya. Kalau bahasa Jawanya nilap. Nilap. Kayaknya itu tenang, tapi nanti dia punya sesuatu gitu ya. Biasanya karena halusinasi. Nah, fase-fase di mana orang yang sedang punya ide saja. Misalnya pagi nih. Oke. Pak Santo, saya kayaknya mau mati. Itu tidak boleh dibiarkan. Direkod. Langsung dikonsultasikan sama psikiater, entah nanti untuk injeksi segala macam. Ketika kita terlena hanya candaan misalnya, Pak, saya mau bunuh diri gitu. Apa sih kok ngomong wae, hanya gitu aja. Nanti malam buktikan bisa terjadi. Jadi ternyata ide itu tidak boleh kita anggap biasa. Itu sinyal bahwa dia itu masih punya alarm tubuh untuk minta tolong dengan cara berpesan, saya mau mati. Ketika sudah fase-fase comfort dengan apa yang jadi bisikan halusinasi tersebut, maka dia akan dikuasai. Mati yo gitu. Bisa saja gores apa. Kadang ada yang kan itu ada ogleng-ogleng yang di itu rumah sakit itu. Bawah. Kadang ditarik sampai lepas. Kemudian saya dengar istri tak kirain apa? Tak kirain ini ya KOK penampakan gitu. Ternyata ketika di CCTV kemudian dicek juga dia nggarit-nggarit, jadi diasah. Jadi yang tadinya halus ya, diasah dengan teralis. Maka hati-hati tempat-tempat untuk observasi gangguan jiwa yang adanya besi, dihindari. Itu jadi semua empuk kayak gitu. Nah, itu kesulitannya adalah mencegah gangguan jiwa yang fase dia suicide atau bahkan ide suicide. Itu sangat luar biasa, harus tanggap kita. Itu kalau di klinis, di rumah sakit maksudnya. Kalau di sebentar Pak Mantri. Kalau kayak gitu masuk frame semua. Kalau tadi kayaknya kepalanya kepotong. Oke, lanjut. Kalau di jalan luar biasa ya, Nicholas Saputra KW. Ini antara memuji ataupun menghina saya nggak ngerti. Tapi mudah-mudahan didoakan rezekinya, kebaikannya sama seperti Nicholas Saputra. Yang sedang ada film itu Nicholas Saputra soalnya. Iya lagi. Dimana sama itu ya, sama si Ariel Tatum. Iya betul. Kan lagi viral itu. Ya, lagi hamil kemudian dia masa-masa kayak baby blues akhirnya karena pas mau masa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu, suaminya kakaknya saya belum nonton itu jadi Densus 88 kan. Ada meninggal kayak meninggal tapi belum jadi nonton. DL ya. Lagi dinas luar. Oke. Nah, kalau tadi gimana? Kalau itu kan kalau di rumah sakit, kalau di jalan? Ya, di jalan awalnya saya itu nggak ada bayangan sama sekali untuk nolong karena saya sendiri sudah
wah itu orang yang sudah nggak pernah dengan terapi medis. Nggak pernah sekali ke situ. Jadi kalau saya melangkah namanya itu bodong, dalam artian konyol. Mendingan saya enggak gitu di awal. Tapi akhirnya saya lihat tuh channel-channel yang bergerak di bidangnya kayak Pak Purnomo, kemudian Sinau Urip Mas Adi dan juga channel-channel lain Satuan Peduli. Betapa mereka itu mampu merayu. Yang ternyata sebenarnya bukan berlatar belakang yang sama Yang sama, beda-beda. Bahkan mereka tidak ada dari medis kayak seperti itu bisa. Terus kalau saya hanya lewat doang, apa yang saya bisa lakukan? Padahal saya malu seperti kayak ketampar. Saya mantri kok hanya diem saja. Akhirnya saya pelan-pelan, kemudian saya kalau misalnya ketemu mereka, walaupun mereka itu pakai tongkat entah batu, saya teriakannya dari jauh dulu. Tapi waktu itu cari aman dulu. Belum punya channel. Sambil teriak, woi, saya mau ke situ gitu. Pak, gitu. Kalau dia nggak noleh, saya pulang. Oh, berarti dia nggak respon. Pertemuan pertama itu pertama kali. Pak, turun jalan. Pak, gitu. Oh, belum deh kayaknya gitu. Yang kedua, dia sudah kayak megang perut tuh. Lapar. Tahu oh berarti saya harus nyari sesuatu nih. Saya nyari nasi, nyari minum karena saya termasuk orang yang kayak agak resah gelisah, emosinya agak kurang stabil kalau maemnya kurang dan minumnya kurang kan gitu. Itu tak samakan aja. Tak analogikan kayak gitu. Terus akhirnya, Pak ada minum gitu. Dia sudah ada refleks mau melihat saya. Mau dia gondrong, kadang kukunya panjang-panjang. Sejak itu saya nggak ada takut sekalipun untuk mungkin dicakar atau memukul. Karena apa? Saya tanamkan niat baik saya untuk nolong si ODGJ itu. Kalau masalah nanti mau dilempar makanan itu nggak apa-apa. Risiko. Yang penting niat saya. Toh dia juga nggak punya hukum, dia nggak punya dosa. Malah kalau saya melakukan sesuatu yang mungkin melukai dia, malah saya yang dosa karena saya harus tidak membeda-bedakan itu. Saya rayu. Saya rayu kemudian Pak minum mau itu tanda trust kata kalau di proses hipnoterapi ada trust building gitu. Tadi mau minum baru seteguk dilempar dia curiga nggak dihabiskan tapi baru seteguk dilempar dia kayak gini dia biasanya tapi kalau sekarang sih aku paham kalau itu paham ada keyakinan yang salah dia percaya bahwa aku ini kayaknya mau jahat paranoid kan gitu. Terus akhirnya, ini jenis waham, nggak apa-apa lah gitu. Tak ambil lagi, masih sedikit. Aku minum lah bekas dia, bahwa aku tuh nggak apa-apa gitu untuk mencoba bahwa aku tuh nggak mati gitu. Pak, saya bilang gitu. Gelek. Dia kayak domblong gitu. Loh kok dintek ternyata nggak apa-apa gitu ya? Makanannya direbut, belum saya kasih, belum minuman. Dia makan. Memang lapar berarti. Lapar. Dia kayak jaim mungkin kalau bahasa orang normal jaim, tapi untuk ODGJ ya mungkin karena lapar tadi kan kayak jiwanya udah makan gitu. Nah ada kue itu satu, dia harus dibersihin dulu di wajahnya. Apanya itu? Kuenya dilapin maksudnya? Kan kuenya itu rasanya manis, mungkin dia suka asin kali ya. Jadi kayak kadang saya ketawa sendiri kayak ODGJ kalau saat kayak gitu diginiin, dilap, kok dikumis gini. Tak kirain mau ditempelin ke saya, dimakan biar asin, dimakan. Loh Pak kok dimakan gini, hanya isyarat gini. Udah habis itu makan, itu pertemuan kedua. Ketiga di jembatan dia sudah mulai mau tak suapi. Terus pertemuan yang terakhir itu keempat mau kelima itu pas saya praktek, Pak rambutnya kotor, tak potong rambutnya ya, dia diam aja tanda mau. Kalau dia walaupun menghindar walaupun nggak verbal, kalau dia non verbalnya menghindar berarti dia nggak mau kan. Ya udah jangan dipaksa. Pada prinsipnya seperti hipnoterapi ya, kalau dipaksa nggak bisa ya. Terus akhirnya saya potong kayak gitu, terus sambil saya elus-elus, Pak maaf ya saya nggak sopan kalau saya bukan anggota keluargamu tapi aku kayak gini maksudnya demi kamu. Terus baru tak vlog. Mulailah itu awal-awal, Pak ini ya aslinya dari sini mungkin kok wajahnya kayak gini. Kadang aku ngarang kok wajah-wajahnya kayak orang luar Jawa. Terus ini kok kayaknya orang Jawa Timuran gitu. Udah agak tahu udah ada di asal mana. Ternyata ada beberapa yang ditemukan keluarganya. Tapi mereka jemput karena saya waktu itu kan masih channel kecil banget masih belum bisa ngantar ke sana kemari. Kalau saya sekarang sih
Pak ada aduan kayak begini, saya telepon sponsor, tolong ambulan deh. Gitu. Tolong di sana ada kasus pasung, saya tinggal telepon youtuber datang. Kalau dulu kan apa yang boleh buat sendirian, kadang yang jatuh HP-nya, yang apanya kayak gitu, tapi niat baik saya akhirnya diterima dan sejak itu tidak ada rasa takut sedikit pun. Jadi dari kesulitan sampai tadi dipukulin, habis itu diancam, dilempar, gitu. Terus ternyata ada titik baliknya, ternyata sudah tahu cluenya. Dari mana nih pendekatannya seperti apa. Jadi sebenarnya memang yang paling penting baik itu kondisi kita sebagai orang normal ataupun sedang sakit jiwanya ataupun sedang seperti ODGJ ini, tetap trust building itu sangat penting, dan yang tadi saya tangkap itu semua sama tuh, ada kita memperhatikan language-nya dulu, body language-nya ya, gesturnya juga. Ketika tadi kayaknya menolak berarti ada, berarti dia nggak mau. Jangan dulu deh. Ya, jadi jangan dulu diakses. Tapi kalau sudah kelihatannya diam, berarti artinya dia tidak merubah ataupun tidak melakukan gerakan yang menghindar, berarti dia artinya mau. Seperti itu. Nah, ini menarik sekali dan ini bisa diterapkan oleh teman-teman yang mungkin ada teman, sahabat, kerabat ataupun mungkin saudara-saudara dari orang yang kita kenal. Mungkin ini bisa di-share juga informasi-informasi ini, dan ilmu lengkapnya tentang ODGJ juga nanti bisa dikunjungi langsung ke channelnya beliau ini. Nah, pertanyaan selanjutnya menarik mungkin ya, mudah-mudahan senang melihat channelnya diisi sama Santa Materi ODGJ yang membahas tuntas tentang ODGJ. Nah, kalau tadi sudah membahas masalahnya, terus solusinya gimana nih, seumpamanya teman-teman kita yang nonton itu ada keluarga, saudara ataupun teman yang mungkin sudah mulai ada waham dan halusinasi tertentu. Itu gimana cara pendekatannya? Terus yang paling efektif mungkin dari keluarga dulu, apa yang harus dilakukan? Gitu. Ya, sejak adanya channel Santa Materi ODGJ ini mungkin ada sebagian yang ini surat dulu ya. Awal-awal saya membuat channel ini ada beberapa komentar yang kok kegiatannya hanya itu saja, karena memang saya waktu itu keterbatasan. Tapi dengan channel yang sekarang saya pede, karena ketika orang mengadu atau istilah kata WA, kadang WA hanya sebatas konsultasi. Mas Mantri, saya dapat nomor ini dari channelnya Mas Mantri. Saya tanya dong, keluarga saya sudah diberobatkan 15 tahun yang lalu, tapi dalam tanda kutip mungkin ke alternatif yang hanya merugikan, kemudian uang habis, tapi jadi bisnis banget ya habis, kemudian dan nggak pernah dimediskan. Terus saya anjurkan, gini aja Bu, coba punya BPJS tidak? Soalnya BPJS itu penting untuk menopang pembiayaannya. Ada Bu, tapi karena kurang pengetahuan, ini tuh diapain, BPJS ini tuh apa, kayak gitu kan. Coba ke vaskes pertama dulu, puskesmas terdekat. Tolong nanti dibawa ke situ, kemudian kalau ada kesulitan, saya menawarkan. Kalau ada kesulitan nanti saat evakuasinya dari rumah ke puskesmas nggak bisa diajak, tolong panggil saya, tapi Bu, mungkin Sabtu atau Minggu karena saya bekerja, seperti itu. Oke Mas, mungkin saya akan telepon Pak RT dulu. Paling tidak, walaupun Santa Materi ODGJ secara physically tidak hadir di situ, paling tidak kalau di STKS ada sistem sumber data ya. Saya tertarik jadi kuliah Texas kelak. Itu akhirnya dari aparat kepolisian, akhirnya seperti itu terbangun jejaring. Saya akhirnya mungkin di Jawa Timur ada segala macam, hanya tinggal gerakin. Akhirnya diantarlah ke puskesmas, terobati, selesai. Tapi ada juga yang kasus tertentu yang sudah waham, halusinasi, bakar rumah. Orang otomatis sama rumah nih yang dibakar. Habis. Rumah. Ya. Wujud rumah besar, rumah yang ditinggali. Ya, dibakar sama dia karena mungkin ada suara-suara yang membisiki, halusinasinya itu, juga ya. Dan dia juga merasa suci atau apa, dikasih tahu nggak mau tahu seperti itu. Akhirnya dia membakar rumah, otomatis kan merembet ke rumah yang lain. Kena rumah tetangga samping kanan kiri ya. Salah satu bentuk yang penanganan yang salah akhirnya karena ketidaktahuan keluarga dan mungkin putus asa, ada itu dilasem. Salah satu caranya yang salah adalah dipasung, dirantai. Saya sering menemui itu tuh, banyak banget. Dipasung, terus selanjutnya? Dipasung hingga modelnya kayak begini, ya maaf ya, kayak begini, otomatis. Bukan hanya kaki ya? Tangan.
tangan kaki itu dijadikan satu. Oh, Gini. oke. Gini. Otomatis kalau dalam jangka waktu panjang, kalau dalam medis perubahan itu akan fisik ya. Jadi perubahan fisik, namanya istilahnya kontraktur. Kontraktur. Dari kontraktur atau kekakuan otot dan sendi itu lama-lama jadi atrofi. Atrofi itu pengecilan. Akhirnya nggak berfungsi, nggak bisa jalan. Itu alasannya kenapa orang yang dipasung di sini kecil, di sini tiba-tiba besar gitu ya? Ya, karena di yang tempat yang pasung lama-lama ketika orang nggak bergerak, kayak kita sendiri kebanyakan tidur, nggak aktivitas, lama-lama otot kita mengecil. Karena nggak ada pergerakan. Betul. Gitu ya. Jadi saya pas saat ngikuti sessionnya Mas Aditya ini kan senang karena sering bergerak. Kemudian itu joget-joget salah satu itu ketika kita digoyangkan cairan sendi aktif, kemudian pergerakan tubuh kita, peredaran darahnya kita lancar, sistem peredaran lancar. Nah, tapi dibekukan maka lama-lama menjadi atrofi kayak orang polio. Kecil kayak seperti itu. Nah, untuk edukasi ke keluarga adalah pembebasan dan itu tidak mudah. Harus menembus tokoh masyarakat yang terutama. Mohon izin sama aparat desa. Karena apa? Kalau saya misalnya langsung deng gitu kayak superhero, Superman kayak gitu, terus tiba-tiba tak potong. Ya kalau dia langsung manut sama saya kalau atau tim. Kalau enggak dia membahayakan orang lain lagi, saya yang akan dipenjarakan. Ibaratnya seperti itu. Makanya fase-fase itu yang yang diterapi dulu ada dukungan keluarga. Dan lingkungan sekitar ya. Setelah oke Pak Mantri, kita nggak apa-apa, apapun risikonya saya setuju, saya lanjut. Boleh direkam karena ini untuk edukasi, boleh. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Alhamdulillah selama saya kegiatan saya izin diperbolehkan karena itu untuk mengedukasi masyarakat bahwa masih ada bahkan mungkin orang-orang yang penting itu menutupi hal itu karena mungkin malu. Masa wargaku dipasung, masa dipublikasikan kalau itu. Justru ketika tahu terdengar Santo Mantri ODGJ, telinganya Santo Mantri ODGJ tidak hanya 2. Karena saya sudah nanam orang tuh. Iya, di sana ada TKSK, mungkin ada informasi atau keluarga yang sudah pernah mungkin tak saya tolong, akhirnya dia jadi kayak orang lain. Intelijen. Pak itu di sana ada kayak gini, tolong dong gitu. Saya menembusnya pelan-pelan. Jadi edukasi masyarakat di situ. Itu Peksos banget. Karena ada sistem sumber dan memanfaatkan, bukan hanya ke individu tapi lingkungan sosialnya juga. Ini menarik sekali. Itu yang harus dilakukan ketika dengan khususon untuk keluarga dulu. Nah,